Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali membahas mengenai ketentuan penyembelihan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dimakruhkan, serta tata cara penyembelihan. Ya, saya berharap anakku sekalian menyaksikan dengan baik video ini, penjelasan dari saya. Yang pertama adalah hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu binatang seyogianya dihadapkan ke kiblat. Ya, hal ini sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan pahala sunnah dalam penyembelihan binatang. Jadi pada dasarnya sunnah-sunnah dalam penyembelihan binatang ini kita lakukan untuk mendapatkan pahala-pahala sunnahnya. Jika kemudian kita menyembelih untuk tujuan tertentu, maka tentu kita dapat pahalanya. Misalnya kita berkurban, ya, tentu dapat pahala kurban. Tetapi jika kita menyembelih binatang kurban sesuai dengan yang disunahkan, tentu kita juga selain mendapatkan pahala kurban, juga mendapatkan pahala sunnah dalam penyembelihan. Nah, itu tadi yang pertama, ya, binatang dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatang tersebut berleher panjang. Kenapa ini dilakukan? Agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongannya cepat putus. Selanjutnya kita menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit, ya, supaya binatang itu tidak cepat tidak terlalu lama merasakan sakit. Selanjutnya yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Selanjutnya binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Jadi rusuk sebelah kiri pada binatang itu, hewan sembelihan itu, terutama misalnya sapi, kambing, ya, binatang berkaki empat lainnya, supaya cepat disembelih dan orang yang menyembelihnya mudah melakukan penyembelihan. Selanjutnya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang mengatakan, ya, merujuk pada mazhab Imam Syafi'i, bahwa membaca basmalah itu tidak menjadi kewajiban, ya, tidak diwajibkan, ya, tapi disunnahkan. Sehingga bagi orang Islam yang lupa membaca basmalah ketika menyembelih binatang, maka sembelihannya halal, ya. Selanjutnya membaca salawat Nabi, ya, terus mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa, ya. Baik, anakku sekalian, adapun hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan ini juga harus diperhatikan, ya. Makruh artinya mengurangi kadar kualitas penyembelihan kita. Malah bisa saja nanti
makruh ini naik kadar kualitasnya menjadi haram, ya. Jika misalkan kita sudah berlebih-lebihan dalam memperlakukan binatang sembelihan. Adapun yang dimakruhkan yaitu menyembelih dengan alat tumpul, memukul binatang waktu akan menyembelihnya, menyembelih hingga lehernya terputus, ya. Tidak boleh juga binatang itu lepas, ya, dari lehernya pada saat masih disembelih. Kalaupun misalnya nanti sudah mati, sudah meninggal, ya, untuk proses menguliti, ya, bisa saja kepalanya dilepas, ya. Kemudian mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati, ya. Jangan menguliti binatang ketika belum bisa dipastikan bahwa mati beneran, ya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya bagaimana cara penyembelihan binatang? Cara penyembelihan binatang itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada disebut dengan menyembelih binatang dengan cara tradisional. Yang mana itu caranya diantaranya adalah menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah, ya. Kita buat dulu lubang supaya darahnya tidak menyebar kemana-mana, yang bisa menjadi najis jika menyentuh badan atau pakaian kita, ya. Sebagainya dibuatkan dulu lubang, ya, yang kemudian setelah itu ditutupi dengan tanah kembali, ya. Kemudian peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu, ya. Semua yang mau digunakan seperti alat menyembelihnya, misalnya pisaunya, kemudian tali, ya, dan lain sebagainya, itu disiapkan terlebih dahulu. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambungnya di kiri bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan, ya. Lehernya diletakkan pas di atas lubang penampung darah tersebut. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat, ya, atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah, ya. Ini juga supaya tidak melukai orang yang akan menyembelih. Mengucapkan basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih hingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang, ya. Kemudian adapun cara penyembelihan secara mekanik atau dengan menggunakan mesin, yaitu persiapkan peralatannya terlebih dahulu, ya. Mesin pemotong hewannya, ya. Kemudian masukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian dengan mengucapkan basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi binatang dibuat pingsan, ya, supaya tidak terlalu merasakan juga kesakitan, ya. Tujuannya dipisahkan supaya tidak merasakan kesakitan. Kemudian disembelih dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan. Terakhir, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi syarat dalam penyembelihan, ya.
tadi di video sebelumnya ada syarat penyembelihan yang sudah kita bahas ya. Baik anak-anakku sekalian, inilah penjelasan kita mengenai penyembelihan binatang. Untuk tugasnya pada materi ini, saya hanya meminta Ananda untuk mendokumentasikan minimal satu proses penyembelihan yang dilakukan di lingkungannya, apakah itu sapi, kambing, atau ayam ya. Kalau boleh di foto. Nanti pada pertemuan tertentu saya meminta pada Ananda untuk mengirim fotonya. Yang ingin saya nilai atau ingin kita komentari di situ, apakah cara penyembelihannya ya, khususnya kalau di kampung menggunakan cara tradisional, sudah sesuai dengan yang disyariatkan, apakah sunnah-sunnah penyembelihan dilakukan juga. Oke, baik aku sekalian, demikian barangkali semua materi kita tentang penyembelihan binatang. Adapun mengenai kurban dan akikah, insyaallah kita akan bahas pada waktu yang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.